kita tidak boleh berhenti berbuat baik, kita tidak boleh ketularan jadi jahat. Kenapa begitu? Karena kita punya akhirat. Akhirat ini tempat pembalasan, darul jaza. Orang-orang yang bisa berinfak dengan sangat ikhlas gitu, tanpa mengharap apapun dari manusia, itu karena dia percaya dan beriman sepenuhnya sama akhirat. Dia bilang dunia ini akan saya tinggalkan, tapi dunia ini jadi tempat bekal saya untuk mempersiapkan kematian yang sempurna itu. Kita tidak boleh ketularan jadi jahat. Gara-gara orang kebanyakan itu jahat, lalu kita ikut-ikutan jahat? Tidak. Jadi kenapa tidak boleh berhenti berbuat baik dan tidak boleh ketularan jahat, tidak boleh ikut ketularan jahat? Karena kita masih punya Allah gitu. Lihat ya, tadi pas ayatnya nih, Masya Allah, Tabarakallah. Al-Mu'minun surat 23 ayat 27. Fa'auhayna ilaihi, ila siapa? Ila Nuh, kepada Nabi Nuh. Kami wahyukan kepada Nabi Nuh. Abang kakak ngulang aja ya. Kalau wahyu itu untuk Nabi, tapi kalau ilham itu untuk orang beriman. Jadi abang kakak tidak boleh bilang saya dapat wahyu Ustaz, berarti kau ngaku Nabi. Kecuali memang namanya wahyu dari lahir, dia bilang saya wahyu. Nah, ini ada yang ngajak lucu nih ya. Anak sekecil itu berkelahi dengan wahyu. Waktu ayaman, iya. Kamu enggak lagi bergurau. Boleh. Kalau sama ayaman bebas. Kita mau caci maki, ayaman balas doa. Karena tahu dan yakin percaya doa yang baik balik lagi. Ucapan yang baik pun balik ke kita lagi. Sama kayak ngeludah ke atas. Jadi abang kakak, kalau in ahsantum li anfusikum, kalau kau 17 ayat 7 itu, kalau kau berbuat baik, kebaikan itu pasti kembali padamu. Itu sama kayak kita meludah tapi ke atas. Cuh gitu. Airnya keluar emang, tapi nanti pasti kena ke muka kita. Jadi bebas saja mau berbuat apa gitu, gimana. Ayo lihat ya, Al-Mu'minun ayat 27. Fa'auhayna ilaihi anisna'il fulka bi'ayunina wa wahyina fa idza jaa amruna wa faratan nuru fasluk fiha min kulli zaujaini itsnaini wa ahlaka illa man sabaqa alaihil qawlu minhum wala tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Bagaimana Allah memerintahkan kepada sosok Nabi Nuh. Nabi Nuh ini diperintahkan bikin kapal abang kakak, bukan di tepi laut, bukan juga di tepi sungai, tapi di atas gunung. Kan kalau orang-orang yang tidak punya iman, tidak punya keyakinan, ini pasti protes. Piye toh gitu, masa bikinnya di atas gunung. Tapi Allah bilang apa? Fa'auhayna ilaihi anisna'il fulka bi'ayunina. Nah, yang ayaman mau tekankan hari ini tidak banyak. Satu poin ini nih, bi'ayunina. Hai abang-abang, kakak-kakak yang sedang berjuang mencari duit yang halal, sesungguhnya engkau bi'ayunina, sedang diperhatikan oleh Allah. Hai orang-orang yang tidak tidur malam karena bangun malam, karena istighfar menjelang subuh, karena engkau sedang mempersiapkan sahurmu di hari Kamis ini. Hari apa nih? Oh, Rabu. Berarti ayaman tuh lebih cepat sehari ya. Ada yang rela gitu ya, menggeser uang jajannya untuk beli-beli, ya beli tapai misalnya gitu ya, beli tempoyak untuk memikirkan orang lain. Bisikan-bisikan setan di telinga abang kakak bilang, udahlah Nick, enjoy your life. Tapi hati kecilnya bilang, enggak, aku enggak tinggal di sini. Aku mau bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Aku harus siapkan hidupku yang baik, berkualitas, ya kan, tenang tanpa hutang, bahagia tanpa riba, istiqomah sampai jannah. Aku harus punya persiapan yang matang. Biarlah aku di air asin saja. Dunia lagi carut marut. Yang sana lagi melambung, yang sini lagi konslet, ini lagi menyelamatkan anak, nggak bisa jadi nomor 1, jadi nomor 2 dulu. Apa nih? Ingatlah abang kakak, kita punya akhirat dan kita punya Allah. Ini 2 kalimat yang menguatkan abang kakak untuk tidak boleh berhenti, jangan putus asa, jangan juga baper, jangan juga ngerasa letih jalani kehidupan ini. Teruslah berbuat baik abang kakak, karena kita dalam pengawasan Allah. Memang mungkin terasa panjang penantian ini,
Tapi percayalah dan yakinlah, penantian itu juga pasti ada buahnya. Pasti ada buahnya. Karena ada satu hal yang Allah tidak bisa lakukan, yaitu Allah tidak pernah bisa mengingkari janjinya. Kita punya akhirat, kita punya Allah. Ini membuat abang kakak mudah-mudahan lebih kuat bertahan menjalani hidup ini. Kalau sudah baik makin baik. Kalau sedang disakiti jangan kepancing untuk jadi jahat. Kalau abang kakak sedang dihina orang, jangan terpancing untuk menghina balik. Karena sesuatu yang dijatuhkan biasanya sesuatu yang lebih tinggi. Mana ada barang rendah dijatuhkan? Barang yang sudah rendah itu diinjak dan dilupakan. Tapi sesuatu yang tinggi itu pasti akan ada yang mau menjatuhkannya. Sebagaimana sesuatu yang sudah di depan, pasti ada orang yang pengen menarik atau mendorong atau mungkin menjatuhkan. Biasa. Kalau ada orang ngomongkan kita di belakang, berarti kita jauh di depan dia. Kalau ada orang pengen jatuhkan kita, berarti kita sedang di atas dia. Tetap dalam kondisi sadar abang kakak. Tetap dalam kondisi bi'ayunina. Ayaman pagi ini lagi terpikir tentang orang-orang yang sudah sedang, ya, sudah dan sedang ada di fase-fase muhasabah, sudah dan sedang ada di fase-fase introspeksi, memperbaiki diri, bertaubat dan memperbaiki diri. Maka pada saat abang kakak ada di fase ini, ingatlah dua kalimat ini. Ini kalimat mahal sekali abang kakak, benar-benar mahal. Saya tuh pas dengar pertama kali dari ayah tuh, saya bilang ini kalimat dalam sekali loh. Masuk ke hati tuh rasanya jelek banget. Ya, apa yang bikin, mohon maaf ya, kakak-kakak yang posisinya janda, jomblo, tenang, masih panjang pembahasan ini. Ya kan, belum selesai. Begitu sebut janda langsung Allah gitu, langsung terasa tuh. Kakak-kakak yang single fighter bahasanya gitu, besarkan anak, kenapa ndak berzina gitu loh? Terbuka lebar. Emang kakak ndak punya nafsu? Punya kan? Dan Allah tuh ngasih nafsu tuh kan dari kecil. Anak kecil udah punya kecenderungan kepada itu, udah disiapkan sama Allah tuh. Abang kakak, ngapa kau tak berzina? Aku punya Allah. Ngapa kau tak makan riba? Aku takut sama Allah. Allah tahu aku nih tak berduit, udah lama dah. Tapi ada Allah, aku masih punya Allah. Aku ndak tinggal di sini. Aku harus punya persiapan yang matang untuk kehidupanku yang lebih baik nanti. Jadi kalau ada kalimat aku punya Allah, itu rasa-rasanya ya, kalau saya lah kemarin tuh pas pertama kali dengar kalimat itu tuh, rasa dunia tuh kayak hilang gitu. Sampai ada kan terbetik kalau dalam bahasa Melayu itu, kak tikau lah semua nih gitu. Iya kan? Loh, abang kakak, dunia ini memang ditakdirkan Allah macam-macam kan? Kan tadi saya bilang bi'ayunina, dalam pengawasan Allah kan. Terus ada orang jahat nih, jangan terpancing gitu loh. Ini ujian. Gara-gara masalah kakak-kakak jangan buka jilbab. Tidak ada hubungannya. Pakai jilbab itu sesuatu, masalah belum selesai sesuatu. Jangan gara-gara masalah belum selesai kau nambah maksiat baru. Nyambung tak kira-kira? Kita tidak hidup cuma di dunia, kita masih hidup di alam barzah. Makanya kalimatnya tuh hidup. Hidup di alam rahim, hidup di dunia, hidup di alam barzah, hidup di alam akhirat. Hidup abang kakak. Mati itu cuma saklar aja, pemisah. Cemana bisa terpisah antara dunia dengan alam barzah? Supaya bisa masuk ke alam barzah, apa pintu gerbangnya? Kematian. Ganti baju, tadi pakai baju warna hitam, nanti pakai baju putih. Tadi sholat, sekarang kena sholatkan. Itu pintu gerbangnya. Tadi mandi sendiri, sekarang kena mandikan. Maka kalau tahu kita pasti hidup lagi nanti di alam barzah, siapkan yang bagus-bagus. Ke masjid pakai baju keren, pakai baju rapi, bagus, ya kan? Baju baru, baju yang baru dicuci, jangan baju yang campur air liur. Kenapa? Lagi nyiapkan hidup selanjutnya. Kapan? Yang depan mata kuburan. Berapa banyak orang mati itu pengen balik ke dunia, pengen sedekah, mumpung masih hidup. Ayo geser yang kau mampu. Orang bilang, mana nak sedekah? Teori sih gampang, kalau punya duit mah enak. Kalau ndak punya duit, apa yang mau disedekahkan? Emang yakin, percaya yang punya duit tuh pasti mudah sedekah? Faktanya ndak gitu kok. Makin kaya banyak yang makin pelit. Tapi apakah ada orang yang makin kaya makin dermawan? Ada juga. Maka tadi saya bilang kan,
Yang membedakan itu adalah kesadarannya tentang punya akhirat atau tidak. Yang kedua, punya Allah atau tidak.